Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur,
Kami mau selalu bersyukur, memujimu, menyembahmu. Kiara barala barala bas, kiara barala 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 mo. Kiara barala 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 bas, kiara barala barala mas, kiara barala. Kiara barala 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 mas, kiara barala mo. Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiara labaralabas, kiara labaralabas, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiara labaralabas, kiara labaralabas, kiara labaralabas. Kiara lamas, kiara labaralabas, kiara labaralabas. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Kiara labas, kiara labaralamo, kiara labaralabas, kiara labaralabas, kiara labaralamo. Kiara labaralabas, kiara labaralabas. Kiara labaralabas, kina yara labaralabas. Kiara labaralabas, kina yara labaralabas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkah
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita bertemu kembali di doa malam. Bapak Ibu yang saya kasihi dan dikasih Tuhan, sebelum doa malam kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Karya-karyamu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan jalan-jalanmu tidak pernah terselami di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau tuntun kami, Engkau bimbing kami, bahkan Engkau senantiasa Bapa memberikan yang terbaik. Untuk itu Bapa, saat-saat ini aku tidak bimbang karena Engkau menyertai kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu di dalam menghadapi hari-hari ini, karena Engkaulah pemilik kehidupan ini. Bapa Surgawi, malam hari ini kami akan memulai doa malam. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami sampaikan bukan karena kepandaian kami, tetapi yang kami sampaikan oleh karena hikmat-Mu, kuasa-Mu, dan hormat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, malam hari ini hadirat-Mu ada ketika kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang kembali kita bertemu di gereja ini dalam keadaan sehat. Semua keluarga dimanapun berada, anak cucu menantu mungkin Bapak Ibu senantiasa sehat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya akan sampaikan tema adalah hal yang dituntut Tuhan dalam hidup ini ya. Jadi kita tidak boleh menuntut Tuhan terus setiap hari Tuhan ini tidak. Tetapi ada beberapa hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semuanya. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lihat dulu ya dari Mika 6 ayat 8. Ya, Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, yaitu dari Mika 6 ayat 8 ya. Apa saja sih yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya ya. Mika 6 ayat 8 difirmankan, hai manusia. Stop sampai sini dulu. Jadi firmannya adalah hai manusia, bukan hai burung, hai binatang, tetapi ini spesifik ya, khusus, yaitu hai manusia. Ya, terus saya lanjutkan, telah diberitahukan kepadamu ya apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah Bapak Ibu ya, tadi kalau Bapak Ibu sudah membaca, ada 3 hal yang dituntut Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah berlaku adil. Bapak Ibu tidak mudah loh berlaku adil. Kalau kita mengucapkan sih ya mudah, tapi untuk melakukannya, diimplementasikan dalam hidup kita itu tidak mudah ya. Bahkan kalau kita melihat di Pancasila yang dipunyai Indonesia, itu adalah di sila yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata keadilan. Nah, sebenarnya adil itu apa toh? Kalau saya membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, adil itu suatu sikap yang tidak memihak. Sekali lagi, adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sikap kita itu tidak memihak ya. Tidak memihak ke A, ke B atau apapun juga. Nah, adil ini dalam konteks hukum juga dipunyai oleh seorang hakim ya. Jadi hakim tidak akan memihak, dia harus berlaku benar-benar adil ya. Ini secara umum ya. Nah Bapak Ibu, saya akan berbicara ya bagaimana sih berlaku adil itu menurut firman Tuhan ya. Jadi saya akan sampaikan adil itu ada dasar-dasarnya di dalam Alkitab ya. Di dalam firman Tuhan adil itu dasarnya apa? Nah, adil itu ada beberapa kriteria Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Yaitu di sini dikatakan bahwa benar di hadapan Allah. Ya, Mazmur 26 ayat 3. Ya. Jadi benar di hadapan Allah. Kalau kita mau adil
Ya, menurut firman, itu harus benar di hadapan Allah dulu. Saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya tidak akan bisa berlaku adil, tidak akan memihak A, B, C, D, E ketika hidup kita ini belum benar di hadapan Allah. Ya, nggak akan pernah bisa. Nah, kita akan baca dulu di Mazmur 26 ayat 3. Ya, di Mazmur 26 ayat 3 firman Tuhan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, ya, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Munya ini Tuhan. Jadi mata kita ini harus tertuju kepada kasih setia Tuhan. Kita harus fokus, ya, kita harus fokus dulu. Fokus apa? Fokus pada Tuhan. Fokus pada kebenaran firman Tuhan, ya. Itulah, nggak bisa kita serta-merta mengiring Tuhan, ikut Tuhan, langsung bisa berlaku adil, nggak bisa. Jadi kriterianya adalah pertama, benar di hadapan Allah. Dasarnya di mana? Dasarnya ada di Mazmur 26 ayat 3 tadi. Kemudian berikutnya ada kriteria yang ketiga, yaitu hidup menurut perintah Tuhan. Ya. Jadi hidup menurut perintah Tuhan, bukan perintah manusia, bukan perintah atasan kita, bukan perintah suami kita, bukan perintah istri kita, tetapi perintah Tuhan. Ya, ada kriterianya itu adil. Jadi Tuhan tuh kasih kita standar, ya, kasih kita standar. Kalau kamu adil, standarnya itu adalah ini loh. Pertama adil dulu, ya, sesuai dengan Mika 6 ayat 8 tadi. Kita akan lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Ya, di sini nanti akan jelas Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Jelas bahwa kita itu hidupnya harus menurut perintah Tuhan, ya. Jadi dikatakan, dan inilah tandanya. Nah, Bapak Ibu, dan inilah tandanya, ada tandanya. Orang yang akan berlaku adil itu punya tanda ya, bahwa kita mengenal Allah. Kemudian yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Ya, nih, jikalau ada kalimat jikalau kita, jikalau saya, jikalau Bapak Ibu menuruti perintah Allah. Ya. Kita enggak mudah mengatakan saya adil tetapi tidak memenuhi kriterianya Tuhan. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 3 tadi kan sudah jelas, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Menuruti perintahnya ini berarti kita melakukan. Berarti kita melakukan perintah Tuhan. Ya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan, ya, kita nggak akan masuk di dalam kriteria itu. Ya, kemudian berikutnya ada satu pertanyaan, ya, Bapak Ibu dan saya mungkin bertanya, mengapa sih Tuhan, ya, mengapa Tuhan saya harus menuruti perintah Tuhan? Mengapa Tuhan itu memberi perintah kepada kita toh? Ya. Mengapa Tuhan memberi perintah kepada kita sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah memberikan perintah kepada kita pasti punya tujuan. Ya, saya memberi perintah mungkin kepada teman guru itu ada tujuannya. Ya, tapi ini perintah yang Tuhan berikan pada kita pasti ada tujuannya. Pertama, tujuannya apa? Pertama adalah untuk kebaikan kita. Ya, dia adalah seorang bapak. Kita memposisikan seorang anak. Kalau Tuhan memerintah kita pasti demi kebaikan kita. Itu pasti, Bapak Ibu ya. Demi kebaikan kita. Demi kebaikan manusia supaya kita itu tidak mati. Ya, supaya kita tidak mati. Kalau kita membaca di Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17, ya, Bapak Ibu ya, kalau kita membaca di Kejadian ya 2, 16 dan 17 itu jelas kok perintah Tuhan. Di ayat 17 di akhir itu kalimatnya mengatakan supaya kamu tidak mati. Di sini pengertiannya bukan mati fisik,
Kalau mati fisik sih pasti semua orang mati fisik. Ya, fisiknya mati. Tetapi pengertian di Kejadian 2, 16 dan 17, khususnya di 17 bahwa supaya kamu tidak mati tadi, itu adalah secara rohani. Matinya hubungan kita dengan Allah. Jadi ini manusia, ini Allah itu akan terputus. Ya, itu yang dimaksud ini, makanya ketika kita melakukan perintah Allah, ya, itu adalah demi kebaikan kita, supaya kita tidak mati, supaya kita terus ada hubungan dengan Allah. Tadi dikatakan supaya kamu mengenal Allah kan tadi ya, supaya kamu mengenal Allah. Nah, ketika kita mengenal Allah pasti harus ada hubungan. Kalau kita sudah mengenal seseorang, ya, terus kemudian putus, maka lama-lama akan hilang, yang kita kenal itu akan hilang. Demikian juga dengan hidup kita. Kita sudah kenal Tuhan, siapa Bapa itu sudah kenal. Tapi kalau tidak kita bangun hubungan setiap hari, iblis akan masuk celah kita. Dan itu akan memutuskan hubungan kita. Ya, jadi untuk kebaikan manusia supaya tidak mati. Itu adalah kalau kita bertanya, mengapa Tuhan memberi perintah pada manusia? Mengapa Tuhan memberi perintah pada kita, pada saya dan Bapak, Ibu dan Saudara? Yang pertama jawabnya untuk kebaikan manusia supaya tidak mati rohaninya. Kemudian yang kedua, supaya manusia dapat menikmati hidup yang diberikan Tuhan dengan benar. Ini loh ya, kita sering menikmati hidup kita, tapi nggak benar cara menikmati hidup kita. Nano-nano gitu ya, tahu nano-nano, permen nano-nano itu kan satu bungkus, rasanya asam, manis dan sebagainya. Ya, jangan sampai hidup kita seperti itu. Supaya kita bisa menikmati hidup yang diberikan Tuhan itu dengan benar. Benar di hadapan Tuhan. Bukan benar menurut kita. Apa itu hidup kita? Ya, hidup kita itu tentang bagaimana kita merawat tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, kehendak kita, perkataan kita, ya. Supaya itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Supaya hidup kita ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi yang kedua, supaya manusia dapat menikmati hidup yang diberikan Tuhan dengan benar menurut Tuhan, ya. Benarnya menurut Tuhan ini, bukan menurut kita sendiri, ya. Jadi ada dua hal mengapa Tuhan itu memberi perintah pada kita supaya hidup kita ini tidak mati secara rohani, ya, terus ada hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa menikmati hidup kita itu dengan benar, benarnya Tuhan. Kemudian kriteria yang ketiga, ya, kriteria yang ketiga tadi sudah dua ya, jadi ada tiga. Hidup tidak bercacat. Nah ini, kalau kita pengen adil menurut Tuhan, hidup kita jangan bercacat. Ya, hidup tidak bercacat atau rusak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membeli barang, saya pernah membeli barang juga ya. Itu pertama kali yang dilihat adalah, oh barang ini bagus enggak ya? Ya, semua barang. Barang ini cacat enggak ya? Ya, barang ini rusak enggak ya? Kalau Bapak Ibu dan saya membeli barang apapun itu barangnya, kalau rusak, cacat pasti dikembalikan, pasti enggak akan diambil. Ya. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita ini cacat, hidup kita ini rusak, tanpa pertobatan, Tuhan tidak akan, ya, tidak akan Tuhan itu mengenal kita, ya. Tetapi ketika kita rusak, ketika kita cacat, ada satu pertobatan. Ingat cerita Daud, ya, bagaimana dengan Daud, ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi Daud. Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi Daud. Bahkan Daud berani ngomong, selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku. Itulah keberanian Daud. Ya, jadi kita harus benar-benar memenuhi 3 kriteria dulu. Kalau kita mau berlaku adil, ya, Tuhan itu ada standar. Jadi standar Tuhan itu ada yang diterapkan kepada manusia. Tapi sering kita, Tuhan gitu aja loh, nggak bisa.
Kita harus memenuhi 3 standar tadi ya. Harus benar di hadapan Allah. Ya, dasar ayatnya sudah ada, Mazmur 26 ayat 3. Hidup menurut perintahnya, perintah Tuhan. Ada di 1 Yohanes 2 ayat 3. Ya, hidup tidak bercacat atau rusak. Ya, itu ada di Efesus ya. Ada di Efesus 1 ayat 4. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membacanya ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Ini dasar loh ya. Tidak mengada-ada, tapi ini dasarnya. Sehingga ketika kita melangkah, dasarnya ini. Kita berpikir, dasarnya ini. Ya itu. Jadi sudah jelas ini ya di Efesus 1 ayat 4 Bapak Ibu. Ya, sudah jelas kok ini. Supaya kita ini tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kalau kita bercacat di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan mengenal kita. Kecuali nanti ada pertobatan. Seperti tadi sampaikan adalah Daud ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang hari-hari ini dunia kita lihat itu adalah semakin sulit ya, tidak menentu. Tapi kita harus tetap berlaku adil dimanapun, di pekerjaan, ya, di pelayanan, dimanapun, ya. Jadi supaya kita ini bisa benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada satu lagu yang mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, itulah kerinduanku. Kalau Bapak Ibu dan saya rindu menyenangkan hati Tuhan, penuhi 3 kriteria ini dulu. Ya, kita akan penuhi 3 kriteria ini dulu. Kita akan menyenangkan Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan itu sudah sudah memang harus, ya. Tidak kita menuntut Tuhan terus, tapi Tuhan juga menginginkan kita hidup seperti di Mika 6 ayat 8. Pertama tadi adalah berlaku adil. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya mohon maaf nanti saya menjelaskan hanya 2 saja ya. Nanti akan mungkin di lain waktu ada yang ketiga. Berikutnya yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Nah ini yang paling sulit ini ya. Mencintai kesetiaan. Nah, setia ini sering gampang ngomong, aku setia loh kepadamu. Tapi proses berjalan, ada kesukaran ya, nggak jadi. Ya, jadi Bapak Ibu kesetiaan ini saya berbicara tidak hanya di rumah tangga antara suami istri. Kemudian hanya itu tidak, tetapi konteksnya setia di sini, mencintai kesetiaan ini konteksnya adalah di dalam pekerjaan. Rumah tangga pasti ya, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Ya, di dalam hubungan dengan masyarakat sekitar, lingkungan kita, di mana kita berada, di kampung, ya, di toko, bahkan di persekutuan gereja setiap hari Minggu. Ya. Ini konteksnya setia ini semua unsur kehidupan kita. Ya, jadi kita ini harus mencintai kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih setia? Ya, kita sering ngomong ya, Pak aku setia kepadamu, gitu ya. Ma aku setia kepadamu, ya. Atau kalau mungkin masih berpacaran bilang, aku setia loh. Tapi definisi setia itu apa? Ya. Setia itu adalah berpegang teguh pada janji. Kita sering janji kan? Berpegang teguh pada janji. Nah ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah ya, itu saya tidak disumpah karena saya tidak mau ya. Kita tidak sumpah, tetapi saya berjanji. Ya, saya berjanji ingin mengabdikan hidup saya pada negara ya, dan sebagainya. Dan itu harus setia, harus saya pegang sampai nanti saya selesai masa jabatan saya. Ya, jadi berpegang teguh pada janji itulah setia.
Walaupun nanti prosesnya tuh ada ujian, ada badai, ada gunung-gunung, ya setia enggak? Itu yang dilihat Tuhan, ya. Ciri setia, kemudian ciri setia orang yang mengatakan, oh aku setia gitu ya, aku setia. Ada cirinya Bapak Ibu, orang yang setia bisa kita melihatnya ya. Ciri setia itu, ciri setia adalah yang memang harus kita punya ya. Dan setia ini sifatnya sifatnya ini adalah harus kita benar-benar punya satu hubungan ya, yang kokoh, yang di sini perlu perjuangan. Jadi setia ini sesuatu perjalanan ya, yang perlu diperjuangkan. Ya, yang perlu kita benar-benar berjuang di dalam setia ini. Demikian juga ketika kita mau setia mengiring Tuhan, perlu perjuangan. Ya, kita tidak enak-enak aja ya sudah cukup doa, cukup ini, enggak. Karena di dalam kita mengiring Tuhan, setia kita ini akan diuji loh. Makanya ini perlu perjuangan, perlu sesuatu yang dilakukan, ya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu ciri yang pertama. Ya, orang yang setia itu fokus, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tapi dia fokus. Ya, misalnya dalam pekerjaannya mungkin saya sebagai kepala sekolah, ya saya fokus apa yang harus saya kerjakan. Mau omong A, omong B, kanan kiri ya, kita enggak usah noleh kanan, noleh kiri. Nanti akan nabrak. Jadi di sini adalah tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita bisa lihat di Ulangan 5 ayat 32 ya. Kita bisa lihat, benar enggak ini? Ulangan 5 ayat 32 tidak bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan, maka lakukanlah semuanya itu. Apa maksud semuanya itu ya? Firman Tuhan yang sudah kita dengar itu kita lakukan. Ya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Nah ini firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita renungkan, harus kita lakukan dengan setia. Apapun tantangannya, apapun masalahnya. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, Tuhan itu adalah huruf besar semua. Ya, T, U, H, A, N itu huruf besar. Dan ada koma Allahmu. Ya, ini adalah menandakan bahwa Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Ya, Allah itu yang disembah oleh semua bangsa. Ini ya. Jadi Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itulah ciri pertama setia, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tapi untuk melakukan tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi, ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lakukan, ya, Ulangan 5 ayat 32. Kemudian yang kedua, cirinya apa? Bertahan sampai akhir. Kita akan lihat, ya ada di Wahyu 2 ayat 10b. Bertahan sampai akhir. Waduh ini berat banget ini. Ya, untuk setia bertahan sampai akhir. Untuk mengikut Tuhan setia sampai akhir. Maka kita nanti akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, luar biasa. Kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu di Wahyu 2 ayat 10b. Ya, firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dahsyat ya. Ketika kita setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kita satu mahkota. Mahkota apa? Mahkota kehidupan. Ya, itu. Jadi apapun, kalau kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, kita bisa setia sampai mati.
fokusnya hanya pada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan. Jadi cirinya ada 2 tadi ya. Pertama, ciri yang setia, ciri orang yang setia adalah tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua adalah bertahan sampai akhir. Pertanyaannya, kalau saya ditanya, Bu, mengapa kita harus setia? Ya, mengapa kita ini harus setia? Ya, jelas di sini dikatakan di Amsal 19 ayat 22. Ya. Di sini dikatakan firman Tuhan, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Sifat atau karakter yang diinginkan pada seseorang itu adalah kesetiaannya. Setia ini memang sulit. Ya. Setia ini tidak bisa didapat dengan kita sekolah. S1, S2, S3 tidak bisa. Tetapi setia ini adalah satu pengalaman hidup yang harus kita jalani sampai akhir, sampai kita mati. Mengiring Tuhan, apapun itu harus setia. Pekerjaan, pelayanan. Karena kalau kita setia, jaminannya adalah mahkota kehidupan. Ini ya. Jadi mengapa kita ini harus setia? Karena ini satu karakter yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Ada dasarnya, Amsal 19 ayat 22. Jadi ketika saya ada di sini, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dasarnya itu pasti, saya ngomong ini dasarnya ini adalah dasarnya ini, sehingga memang kita berbicaranya dasarnya adalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan yang terakhir malam hari ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang dijanjikan Tuhan? Ketika kita ini hidup sudah memenuhi apa yang Tuhan berikan pada kita. Yaitu Mika 6 ayat 8 tadi. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ada 3 ya. Apa yang kita dapat? Bukan kita mengharap, tapi itu pasti. Ya, sekali lagi ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan salah persepsi ya. Jangan, oh kok mengharap, melakukan ini mengharap, enggak. Tapi ketika kita sudah melakukan 3 hal, itu pasti ya, Tuhan itu pasti ya, karena ini janji Tuhan. Yuk kita lihat, di dalam Ulangan 28 ayat 13. Ini yang terakhir ya, ayat yang terakhir bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Karena malam hari ini kita belajar bersama-sama ya. Ulangan 28 ayat 13 ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak pernah turun. Apabila, Bapak Ibu lihat ya, camkan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Kemudian dikatakan, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Nah ini, jika hari ini kita mendengar perintah Tuhan, lakukan itu dengan setia. Maka jaminannya kita ini akan menjadi kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Kita akan selalu naik dan tidak akan pernah turun. Tapi kita lakukan dulu perintah Tuhan yang kita dengar hari ini. Jangan ditunda. Ya Bapak Ibu, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita renungkan, lakukan. Ya, kalau Bapak Ibu melakukannya, gimana sih cara saya melakukan ini? Minta Roh Kudus. Tuhan akan memberikan hikmat, pengetahuan, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya, contohnya seperti anak sekolah. Anak sekolah itu dikasih pelajaran sama guru, anak tidak mudeng. Ya, dia melakukan, pasti dia akan tanya yang memberikan perintah ini gurunya. Bapak Ibu guru ini gimana? Demikian juga hidup kita. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita tidak bisa tanya, Roh Kudus ini gimana? Ya, ini loh saya mau melakukan ini loh Roh Kudus, tapi gimana ini Roh Kudus caranya? Roh Kudus akan membuka kita akan diberikan hikmat. Tapi Bapak Ibu, kalau Roh Kudus sudah ngomong pada kita,
hari itu ngomong, lakukan, jangan ditunda. Jangan, oh iya Roh Kudus nanti sebentar. Jangan kayak gitu, kita sudah minta, Roh Kudus kasih hikmat, oke kita lakukan. Ya. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa malam pada hari ini sekali lagi tema kita adalah hal yang dituntut Tuhan atau hal yang diharapkan Tuhan atau hal yang memang Tuhan itu mengharapkan kita ini hidup ya dengan adil, dengan mencintai kesetiaan dan rendah hati. Itu aja. Ketika kita sudah melakukan itu saudara-saudara Bapak Ibu, Tuhan itu pasti akan memberikan. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Saya kira malam hari ini Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik dan kita akan bersama-sama belajar untuk betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Sekian doa malam, dan sebelum kita akhiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan tutup doa malam ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Bila hari ini keadaan kami baik-baik saja, itu semua juga karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Melalui Roh-Mu yang kudus Bapa, mampukanlah kami Bapa, untuk kami bisa berlaku adil, untuk kami bisa rendah hati, untuk kami bisa mencintai kesetiaan yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi kami tidak bisa melakukan tanpa Roh-Mu yang kudus, dan hikmat-Mu, kuasa-Mu, hormat-Mu senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bila malam hari ini kami sudah belajar bersama-sama untuk lebih Bapa mengenal Engkau, untuk kami lebih setia kepadamu sampai akhir nanti, sehingga mahkota kehidupan akan kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan tak lupa juga Bapak, pada malam hari ini kami bersepakat dengan Bapak Ibu Saudara, berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita dengan bencana alam Tuhan, dengan banjir, dengan tanah longsor, apapun itu Bapak. Engkau berikan mereka penghiburan, Engkau berikan mereka kesediaan, apapun yang dia butuhkan, baik dana, baik kesehatan, apapun itu Bapak, Engkau cukupkan mereka. Dan khususnya untuk Pemda setempat, segera memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang kena musibah. Untuk itu Bapak, kami bersyukur bila saat ini kami bisa berada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Bapak yang ada di surga, kami juga bersepakat berdoa bagi Ibu Cahyono Bapak. Kami bersepakat malam hari ini kami kirimkan firman pada Ibu Cahyono, bahwa oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Ibu Cahyono sudah sembuh. Tidak ada virus, tidak ada bakteri di dalam tubuhnya. Untuk itu Bapak, firman-Mu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan Ibu Cahyono. Demikian juga dengan Bapak Cahyono Bapak, gembala kami. Kami serahkan Bapak Cahyono dalam tangan-Mu, Engkau berikan pewahyuan, Engkau berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, kesehatan juga ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, demikian juga dengan anak, cucu, menantu, dimanapun mereka berada, perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan keluarga Bapak Cahyono. Kami serahkan juga kami yang akan pulang, Kau kirimkan malaikat-Mu untuk melayani kami di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah Tuhan. Sehingga kami Bapak Ibu yang akan pulang, Engkau sertai sampai di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu. Hanya di dalam satu nama, satu pribadi yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya.
Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pada ramaya, kia rama sika pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.